Ya, alhamdulillah. Semangat pagi semua teman-teman. Selamat pagi Bu Mentor. Pagi. Luar biasa ya. Pada merah-merah nggak nih ya? Coba saya cek dulu nih ya. Wah, Pak Mantul belum merah dia. Pak Mantul apa kabar? Luar biasa, saya sehat, saya bahagia, saya bersemangat. Luar biasa ya. Mas Kris sudah merah tuh dia. Pak Mantul, tutuplah kamera, cari dulu bajumu yang warna merah. Saya nggak punya baju warna merah, mentor. Saya bajunya Herbalife semua. Adalah Herbalife warna merah. Oh iya, baju merah, Mas Kris ya. Merah, hijau. Keren kali. Oke. Saya ganti baju lah kalau gitu. Gantilah, jangan aneh sendiri kan. Kalau kita pergi ke STS, tamu baru bengong gitu. Nah, ya orang yang bengong itu malah jadi aneh gitu ya kan. Oh iya, siap. Ini ruangan yang riweuh gitu ya. Siap, mentor. Iya. Baik, teman-teman. Iya, benar Mbak Lika. Mbak Lika coba tes dulu. Tes. Mau dengar suara Mbak Lika, the speaker kita bagus nggak nih? Sinyalnya. Tes. Coba cek. Keren. Udah. Bagus. Suaranya pelan. Suara saya pelan. Iya, suaranya kita pelan. Mas Kris pelan suara saya, Mas Kris. Saya pakai headset. Cek. Pelan suara saya, Mas Kris. Kenceng udah. Kenceng Mbak Lika. Pakai headset nih ya. Kenceng katanya. Berarti bagus ya. Oke, karena tadi kan udah nutrisi. Kenceng. Oh, kenceng kata Pak Epi. Saya mulai Pak Epi dulu ah. Luar biasa, seneng banget ya. Teman-teman, saya lagi di Tasikmalaya nih. Ya, jadi kita dari jauh. Coba saya mau ketik di chat dulu nih. Ya, teman-teman bersemangat. Merdeka semua ya, merdeka. Saya mau sapa nih, ada Dwi Novita tuh. Saya senang banget ya. Udah pakai kerudung merah ya. Ada Dokter Pepi. Apa kabar? Adekku di Jambi. Luar biasa. Ya. Senang sekali ya, ada Dea nih, presiden tim saya, ada Pak Evi. Saya tahu pasti si ibu pakai kerudung merah. Jadi Pak Evi pakai baju putih, ibu kerudung merah. Jadi merah putih. Luar biasa. Ada si Cen ya. Halo si Cen. Cen, saya itu suka salah ya. Bukan Cen. Bukan Cen. Iya sih. Kita suka kakak bukan Cen gitu kan. Abang Dika, apa kabar Bang Dika? Wih, keren kali ya Bang. Luar biasa. Semangat ya. Kita belajar sama-sama nih, sama orang yang luar biasa. Oke, teman-teman. Udah berapa nih yang masuk ya? Para ATL, WTL, Mas Kris. Bantu saya woro-woro di grup leader TWTL untuk agar segera gitu ya masuk ke ruang Zoom ya. Luar biasa teman-teman, hari ini memang sih ya hari kemerdekaan. Hari ini banyak banget yang offline karena hari kemerdekaan offline perdana ya setelah masa akademi. Jadi kayaknya 17-an tahun ini tuh meriah banget ya, terutama pas saya di Tasikmalaya. Katanya 17-an Agustus ini sama seperti hari raya. Ih, luar biasa, saya baru tahu ya. Ternyata 17-an Agustus di sini tuh kayak hari raya. Nggak habis-habis gitu, sampai 3-4 hari. Dan hari ini adalah puncaknya gitu ya. Luar biasa teman-teman. Dan NC pun tutup semua hari ini ya. Jadi di Tasikmalaya ya, di tim saya gitu. Karena hari raya teman-teman. Saya makanya baru tahu gitu ya. Betapa meriahnya gitu di sini hari raya. Baik teman-teman semua, Mbak Lika udah siap ya Mbak Lika ya? Yang kenceng Mbak Lika suaramu. Coba Mbak Lika, itu dulu deh biar bagus suaranya ya. Wah ada Eli dari Bekasi. Semangatnya luar biasa Eli ya. Dari Bekasi, dari Bandung lagi.
Eli. Bu Hera, apa kabar Bu Hera? Alhamdulillah, semangat selalu. Alhamdulillah. Mereka ini Semangat sedang selalu. di Balai Bu Desa. Hera. Wih, luar biasa. Ya, manfaatkan ya Bu momentum 17-an. Iya. Iya. Orang ya Bu. Waduh, mana lagi nih ya? Oke. Ayo teman-teman, kalau bisa buka kameranya ya. Ini banyak banget yang nggak buka kameranya. Kalau bisa buka kamera, kita lagi belajar nih sama-sama biar fokus gitu. Buka kamera, fokus. Nanti teman-teman ambil buku catatan ya. Terus nanti bisa bertanya langsung ya. Halo Ibu Artilawati, guest speaker kita nanti sore. Udah siap kali. Ibu Presiden, Bu Nurlita. Iya, udah merah putih, keren kali, udah siap dia ya. Merdeka ya. Mbak Siti Purnami dari Semarang, apa kabar? Apa kabar? Baik, Kak Ida. Luar biasa, senang sekali ya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Jadi training terbaik adalah training yang tidak kita hadiri. Jadi selamat untuk teman-teman saya ucapkan yang sudah hadir di dalam ruang Zoom ini ya, karena sesungguhnya syarat untuk masuk FG itu adalah 100 volume poin pribadi untuk orang baru. Nah, jadi dikasih hadiah gitu ya untuk mengikuti kelas grup coaching. Itulah ya. Jadi sayang sekali kalau teman-teman nggak hadir. Setelah di grup coaching kali ini, jadi teman-teman untuk selanjutnya yang masih belajar, yang volume poinnya masih di bawah 500, tantang dirinya untuk di bulan September grup coaching nggak di kelas ini lagi gitu. Kelas ini cuma juga hadir di kelas berikutnya gitu ya. Baik teman-teman, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan kita. Oke, kita satukan frekuensi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Yes. Merdeka. Merdeka. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya sehat. Saya bahagia. Saya presidensi. Yeay, Mbak Dwi keren banget ya, Mbak Dwi Novita namanya ya. Oke, lagi di MC tuh kayaknya Mbak Dwi ya, semangat belajar. Baik teman-teman, sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama berdoa ya. Berdoa agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa tidak pernah selesai ya. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita akan belajar, kita akan dengarkan sharing dari seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah mantan pedagang sayur teman-teman ya, dan beliau bisa berubah hidupnya melalui Herbalife. Sangat luar biasa cerita beliau, dan yang sangat luar biasa teman-teman, tak terasa ya melalui fokus grup ini beliau juga pernah di kelompok saya, dan sampai suatu hari luar biasa saya itu udah pernah main ke NC-nya gitu ya. Jadi kenapa saya kenal banget gitu sama beliau ini, perjuangannya luar biasa. Saya senang sekali mendengar cerita perjuangan suksesnya. Saya main ke Prigen teman-teman di Pasuruan, dan waktu saya sampai di Pasuruan saya langsung ingat, oh Mbak Lika ada di Pasuruan. Nah, saya bela-belain teman-teman untuk mampir ke NC beliau ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita sambut teman-teman dengan tepuk tangan yang meriah ya. Kita doakan ya, tahun ini juga Mbak Lika new active team member. Silakan Mbak Lika, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, slide ya mana nih Mbak Ii? Mbak Ii udah ada belum ya? Saya ngomong-ngomong ya. Mbak Ii udah ada nih Mbak Ii ya. Oke, silakan slide-nya. Aduh, sebelum saya ucapin terima kasih dulu nih sama Mbak Ii ya. I love you Mbak Ii. Lanjut Mbak Lika. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kakak
mentor saya Kak Nurlita yang sangat luar biasa, sudah dulu kemarin sudah menyempatkan untuk visit ke IC saya. Itu adalah berkah buat kami, subhanallah. Nah, langsung saja teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman, semua mentor dan leader kami yang sangat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Umi Founder selaku pembina fokus grup rumahan, kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yunia dan Abi Hari dan Ketua Protko dan Wakil Protko juga dan Ketua Coaching kelas yaitu Bu Nurlita yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya untuk belajar di kelas 500 ini. Saya mohon izin untuk para TL dan WTL dan para leader, mentor-mentor kami yang sangat luar biasa, mohon izin untuk belajar sharing di kelas 500 ini. Next, Kak. Nah, Bapak Ibu, ini perkenalkan nama saya Likawati, saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah dengan mengonsumsi nutrisi, sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi, dan siangnya makan nasi seperti biasa, dan tidak lupa dengan bimbingan coach yang sangat luar biasa. Saya dibantu turun berat badan 19 kilo, stamina sangat luar biasa. Dan kesehatan saya semakin membaik dan saat ini bisa dibilang saya tidak pernah sakit flu cuma 2 hari, alhamdulillah sudah tidak parah lagi, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, saya mengonsumsi nutrisi ini sejak tahun 2016 dan bukan saya saja yang minum, Bapak Ibu, tapi anak-anak saya dan keluarga saya sangat mencintai Herbalife. Kenapa saya di Herbalife? Karena saya mencintai produknya dengan memakai perawatan skin, ya, perawatan dari luar itu saya juga pakai skin. Terus saya minum vitamin-vitaminnya juga dari Herbalife dan untuk produk lain, insya Allah saya sudah tidak pakai lagi. Ini karena saya sangat mencintai produk Herbalife ini. Dan ini bisa dilihat ya perubahannya teman-teman. Dulu saya ya penjual kulit saya dulu seperti kulit jeruk kasar, kalau dipakai bedak itu tidak nemplek teman-teman. Masya Allah, subhanallah, di Herbalife ini sudah merubah kehidupan saya semua. Next. Nah, ini Bapak Ibu, latar belakang saya adalah ibu rumah tangga, sampai sekarang ibu rumah tangga tetap, dan mantan penjual sayur. Ya, penjual sayur, terus punya peracangan di rumah kecil-kecil untuk membantu ekonomi keluarga, untuk membantu suami. Dulu suami tidak bekerja, teman-teman. Tidak bekerja, pekerjaannya itu menjadi buruh tani, teman-teman. Kalau buruh tani, kalau tidak ada ya tidak ada pekerjaan. Jadi saya dulu, teman-teman, kalau untuk belanja makan setiap hari itu dapat bantuan dari orang tua. Dulu, teman-teman, karena saya waktu nikah itu suami belum punya penghasilan, saya juga tidak ada pekerjaan karena sama-sama lulusan dari pesantren. Jadi suami saya itu ngajar TPQ sama dunia. Ya, alhamdulillah digaji dengan ibadahnya, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah dengan saya dibantu dengan sponsor saya, diarahkan ke sistemnya, teman-teman. Alhamdulillah dengan singkat cerita ya, teman-teman, saya tahun 2017 saya mengonsumsi nutrisi 1 tahun, terus tahun 2017 itu saya mulai masuk di bisnisnya. Saya diajak sama sponsor saya untuk ikut STS di Surabaya. Waktu itu ada pembicaranya, sama-sama penjual sayur. Nah, penghasilannya 60 juta. Nah, dari situ suami saya dan saya tertarik sekali dengan ikut bisnisnya. Alhamdulillah dengan bimbingan sponsor dan mentor saya, akhirnya saya mengikuti bisnis Herbalife ini. Saya pilang-pilang, terus saya bedakan antara penghasilan rumah, penghasilan di Herbalife. Nah, waktu tahun 2017 itu 16 suami saya sudah kerja, teman-teman, kerja di perusahaan, gajinya UMR, sudah
berapa 12 tahun kerja di pabrik. Alhamdulillah, singkat cerita saya membuka rumah nutrisi tentunya dengan ikut sistem ya teman-teman. Saya ikut sistem dan mengikuti bimbingan arahan dari sponsor mentor. Akhirnya saya buka NC. Dengan buka NC saya penghasilannya sangat luar biasa, tidak ada bandingannya dengan kayak UMR itu. Alhamdulillah suami saya resign, saya juga resign, saya tutup toko saya tidak kerja lagi, saya full time, full heart bersama suami saya di Herbalife. Next. Next, Kak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah why saya di Herbalife. Kenapa saya menulis why? Karena dengan why Herbalife ini saya semangat teman-teman. Di saat saya down, yang namanya perjalanan bisnis, tidak di Herbalife saja, kalau bisnis itu pasti ada naik turunnya. Di saat bisnis kita turun, saya lihat ini impian saya. Kalau saya tidak kerja, kalau saya putus nggak kerja, impian saya ini terbalaikan. Jadi apa tidak terjadi gitu loh teman-teman. Tapi saya berjuang sama suami saya, suka duka, jatuh bangun itu bersama suami saya. Saya selalu kompak sama suami saya harus bisa, saya harus bisa. Alhamdulillah, ini impian saya, semoga tahun 2022 ini Desember saya mendapatkan PIN 2 ke tim sama AWT, dan ini salah satunya sudah tercapai teman-teman. Ini saya tahun 2022 ini hutang-hutang saya mulai terlunasi, alhamdulillah tinggal sedikit, dan saya juga bisa menyekolahkan anak saya, bisa menguliakan anak saya masukkan pesantren dulu teman-teman ya. Jujur saya tidak ada niat untuk menyekolahkan anak saya, karena apa? Karena dulu untuk membayar sekolah SPP anak saya hutang ke tetangga teman-teman. Apa yang terjadi? Saya tidak dikasih karena saya nggak ada jaminan karena saya tidak kerja, suami saya juga tidak kerja teman-teman. Jadi untuk bayar SPP itu loh nggak bisa teman-teman. Jadi sekarang alhamdulillah di Herbalife ini saya sangat bersyukur sekali, saya sangat berterima kasih kepada sponsor saya ada di Herbalife ini bisa menyekolahkan anak saya, terus saya bisa membeli apa yang saya impikan, terus anak-anak saya juga mau bayar sekolah tidak cari hutangan, terus di saat anak saya telepon, Bu, ini saya mau bayar ini, alhamdulillah ada teman-teman, nggak cari uang teman-teman. Subhanallah, kalau kita bekerja di Herbalife pasti ada uangnya teman-teman. Next. Nah teman-teman, ini adalah sponsor saya dan mentor-mentor saya yang sangat luar biasa. Nah luar biasanya lagi, mentor-mentor saya ini jauh sekali dari kami. Saya dari Pasuruan, Jawa Timur, sponsor saya dari Jawa Barat, dari Jakarta, dan Tangerang. Kalau dulu teman-teman sponsor saya yang pertama kali mengenalkan saya itu adik keponakan saya diajak ke sistemnya Pasuruan. Setelah itu sebelum saya supervisor, sponsor saya sudah tidak di Herbalife lagi teman-teman. Jadi saya mau supervisor itu berjuang sendiri teman-teman. Berjuang gimana caranya? Itu saya bisa bertahan. Nah, sponsor saya saat itu suami saya. Jadi suami saya itu gini, Bu, jangan sampai nggak ikut kelas. Jadi harus ikut kelas untuk sampai bisa bertahan. Karena sponsor saya, mentor saya dulu itu timnya Bu Tutu, ya timnya Bu Tutu sekarang ada di Kalimantan, sudah tidak ada di Herbalife lagi. Semoga dimanapun beliau berada, beliau adalah tetap mentor saya yang telah membimbing saya. Semoga sehat selalu. Nah, teman-teman, itu saya berjuang. Saya ikut sistem di Pasuruan, di Malang, terus di Surabaya. Dan sampai sekarang kalau ada sistem, Mbak Ika Malang itu selalu konfirmasi ke saya, Mbak Ika ada sistem, siap gitu teman-teman. Karena saya jauh jadi sponsor, saya harus bekerja, saya harus pintar teman-teman. Tapi teman-teman, walaupun sponsor saya jauh, walaupun mentor saya jauh, kenapa saya tetap bertahan? Karena saya selalu merapat ke sponsor saya dan mentor saya.
Terutama ini saya ikut fokus grup teman-teman, ikut fokus grup dari mulai pandemi itu Bu Virus WA, ayo balik ikut fokus grup siap dari periode ke-23 itu saya tidak ngerti apa-apa, 24 tidak ngerti apa-apa, terus saya dipegang sama Bu Nurlita waktu itu VP saya WT VP saya nggak mencapai 1.000 teman-teman, tapi alhamdulillah dengan semangatnya Bu Nurlita ya setiap saya T-party itu saya paskan untuk jam mentoring. Jadi Bu Nurlita itu membantu saya untuk testimoni. Alhamdulillah waktu itu juga closing member 25% dan customer ya closing 3 customer waktu itu pas di mentoring Bu Nurlita, pas ada mentoring teman-teman. Nah, dari ikut fokus grup teman-teman, saya bisa mendekat kepada Umi Virus, terus kepada Bu Tutu, terima kasih Bu Tutu selalu menyemangati saya walaupun jauh, Bu Aini, Bunda Ulfa selalu dekat di hati saya. Makanya teman-teman bersyukur ya teman-teman dekat sama sponsor teman-teman. Jadi teman-teman bisa sharing, bisa apa yang teman-teman keluhkan, terus teman-teman di Herbalife ini ada keluhan itu bisa sharing ke mentor atau ke sponsor teman-teman. Jadi jangan jauh ke sponsor dan mentor teman-teman. Dan teman-teman jangan menunggu di follow up dulu sama sponsor dan mentor. WA dulu, teman-teman harus japri mentor teman-teman setiap hari disapa teman-teman. Karena mentor atau sponsor itu bukan milik kita sendiri tapi banyak sekali yang mau dirawat teman-teman. Jadi kita yang harus mendekat teman-teman. Jadi sikap positif ya, positif kepada siapapun, terus kepada mentor, sponsor, jangan ada sifat negatif teman-teman. Karena dengan kita negatif teman-teman kita akan jauh dari naik level teman-teman. Saya belajar dari sini itu untuk perbaikan diri teman-teman, untuk memperbaiki diri saya. Saya selalu positif. Saya tidak pernah mengeluh walaupun saya jauh dari sponsor saya. Malah saya ini kuat dan bisa dalam hati saya ingin menunjukkan bahwa saya ini walaupun jauh dari sponsor saya akan menunjukkan saya akan lebih baik, saya akan menjadi tim kebanggaan sponsor dan mentor saya dan presiden tim saya. Lanjut Kak. Nah ini teman-teman aktivitas DMO saya yang saya lakukan bersama suami dan tim. Ini DMO pertama saya adalah ber-NC teman-teman. Ber-NC alhamdulillah setiap hari saya tamu NC saya 25, 30. Alhamdulillah saya selalu berusaha dan selalu mempertahankan customer saya, mempertahankan customer lama dan mencari customer yang baru. Karena apa? Karena ini adalah penghasilan satu-satunya saya. Ini adalah ladang saya, teman-teman. Jadi saya harus pertahankan. Kalau saya tidak mempertahankan, saya tidak makan, teman-teman. Karena saya tidak ada penghasilan lain, teman-teman. Jadi saya, teman-teman, habis tutup NC, nggak pernah tidur, teman-teman. Nggak pernah pulang, teman-teman. Jadi anak saya di rumah itu, alhamdulillah sudah mandiri, mandi sendiri, terus mau ngaji ya berangkat sendiri, terus pakai pakaian sendiri, pokoknya alhamdulillah anak saya yang kecil ini sangat mandiri dan mengerti saya teman-teman. Nah ini DMO saya tim dong teman-teman, habis tutup NC saya tim dong, terus saya sambang ke customer, terus saya ada door to door itu sempat saya itu dimarahin sama yang saya datangi teman. Karena apa? Karena di waktu door to door itu jam 12 teman-teman. Tetap saya lakukan, pokoknya saya jam 1 itu baru pulang teman-teman. Jadi saya juga mengadakan grebek NC teman-teman bersama tim saya membantu tim saya yang customernya sedikit ya, yang penghasilannya masih sedikit, saya bantu untuk grebek NC teman-teman, untuk membantu mendapatkan customer lebih banyak. Nah kemarin Bu Nurlita itu sempat evaluasi kepada tim-tim saya, melihat ngoreksi VP tim saya bahwa kita harus kerjasama tim. Kalau kita tidak kerjasama tim kita tidak bisa. Alhamdulillah
sekarang saya aktif, Bu Nurlita aktif di MO bersama tim saya 1 minggu 2 kali atau 3 kali membantu satu sama lain. Alhamdulillah, terima kasih. Semua ini adalah bimbingan dari mentor-mentor saya yang sangat luar biasa di Fokus Gubruman. Ini adalah T-Party juga teman-teman. Dari T-Party ini alhamdulillah 35, closing 12. Nah, dari 12 customer ini saya kasihkan ke customer saya, teman-teman. Jadi customer saya mendapatkan 12 customer, alhamdulillah upgrade menjadi SB. Jadi belanja 1000 VP. Nah, dari customer yang belanja 1000 VP tadi saya olah lahir SC2 teman-teman. Lahir SC2 dan sekarang sudah buka home club teman-teman. Nah, subhanallah ya teman-teman, ini ada juga Slimaraton teman-teman. Slimaraton ini sangat luar biasa teman-teman hasilnya. Dari Slimaraton ini teman banyak lahir kapten ala-ala. Jadi kita mempelajari customer kita untuk menjadi konsultan. Jadi yang saya lakukan, yang saya alami di IC ini teman-teman, ya setiap harinya, di saat saya memasukkan orang baru yang mengclosingkan bukan saya teman-teman, tapi para kapten-kapten Slimaraton. Jadi saya mengumumkan siapa di sini yang bisa mengclosingkan customer baru, yang bisa testimoni customer baru sampai closing. Nanti saya kasih 2 tablet fiber 3 kali berturut-turut. Nah, customer antusias untuk testimoni teman. Customer yang di NC karena apa? Karena kalau sudah closing nggak closing itu tetap saya kasih hadiah teman-teman. Yang penting itu customer pada testimoni gitu. Jadi kompak sekali di sini teman-teman. Alhamdulillah ini adalah NC ini rumah kedua saya. Saya juga mengharapkan NC ini rumah kedua customer saya. Nah ini saya juga teman-teman ya. Nggak pulang teman-teman, saya nggak pulang kalau nggak bawa uang teman-teman. Saya kalau di MO ya T-Party nggak pulang kalau nggak bawa uang. Karena apa? Karena kalau kita nggak bawa uang, saya nggak makan teman-teman. Itu prinsip saya teman-teman. Nah ini teman-teman aktivitas saya di SC ya, kegiatan di SC kalau ada customer ulang tahun itu saya rayakan dengan sederhana teman-teman. Ini yang kemarin customer saya itu ulang tahun, yang membawakan kue ini bukan saya tapi customer teman-teman. Itu bahannya dari singkong, dikasih agar-agar lalu disuntuk kayak sate itu untuk ulang tahun. Dan kami sepakat teman-teman untuk customer yang ulang tahun kita ada angsuran untuk membeli kado teman-teman. Dan ini juga ada tumpengan, terus ada party skin ya teman-teman untuk menyenangkan customer. Jadi untuk membonding customer teman-teman, untuk mengambil hati customer kita harus royal kepada customer kita teman-teman. Memberi masker gratis, terus memberi sedekah nutrisi setiap hari Jumat. Itu setiap hari Jumat pasti ada menu yang berbeda. Ini yang di foto ini salad, ada agar-agarnya juga, kadang membuat dalgona, kadang pokoknya beda teman-teman. Nah, terus saya juga di NC ada makan siang bersama setiap sebulan sekali. Nah, dari situ kita deket sama customer kayak saudara. Jadi untuk mengclosingkan produk teman-teman, untuk mengganti VIP yang kartunya sudah habis, itu tidak ngotot teman-teman. Jadi kalau kartunya mau habis itu customer yang bilang, "Bolehkah ini kartunya mau habis." Nah, Bu, ini kalau habis kan sekarang saya pakai promo. Nah, siapa yang bulan Agustus ini bisa melunasi kartu baru 1.100.000 ya untuk Sekalo Energi. Memang mahal ya teman-teman, tapi kalau kita sudah mendapatkan customer kita dengan hati yang ikhlas, dengan persaudaraan,
itu murah katanya customer saya. Jadi yang mau bayar hari ini walaupun kartunya belum habis ya, belum habis tapi mau bayar 1.100.000. Nah, nanti ibu-ibu dapat sembako minyak goreng 2 liter sama gula 1 kilo. Itu tuh senang teman-teman. Atau botol Herbalife kalau nggak punya botol saya kasih 2 liter teman-teman. Itu untuk hadiah ganti kartu VIP. Jadi alhamdulillah walaupun kartu VIP itu naik, tidak ada customer yang libur dulu enggak. Jadi tetap customer itu tetap nggak ada yang lobrok teman-teman, nggak ada yang rontok. Tapi untuk meramaikan customer itu tadi saya pakai kupon hadiah teman-teman. Kan kadang kan ada ya teman-teman di SC itu kadang sepinya biasanya 30, cuma 15, cuma 12, 10. Nah, itu saya itu cepet-cepet cari ide, teman. Gimana caranya customer itu bisa rame lagi. Customer SC bisa rame lagi. Jadi saya pakai kupon hadiah. Jadi setiap customer yang datang ke NC itu saya kasih kupon. Yang mau beli produk 5 dapat 5 kupon. Nah, nanti akhir bulan saya undi teman-teman. Akhir bulan saya undi. Nah, terus hadiahnya jauh-jauh hari sudah saya pajang. Yang ini tuh hadiah utama Magicom sama kompor. Sama kompor teman-teman. Jadi customer pada rame minum pagi malam. Nah, itu untuk memicu VIP kita teman-teman. Jadi VIP kita bisa stabil dengan NC yang stabil juga, dengan rame, nggak sampai menurun teman-teman. Next Kak. Nah, ini buat saya ya. Saya sangat berterima kasih kepada mentor-mentor saya. Ini adalah ilmu dari Focus Group. Dulu saya pakai Pakai pembukuan tapi asal-asal. Nah, terus kemarin kan Pak Evi sharing di Focus Group 32. Kalau kita membuat pembukuan asal-asalan, teman-teman, itu ibarat kita membuat kandang ayam. Jadi di saat ada angin itu roboh. Betul teman-teman. Kalau kita tidak membuat pembukuan dengan teliti, dengan jeli, nah itu yang terjadi. Uang habis, produk habis karena tidak bisa merongseng, katanya Pak Evi ya kemarin, tidak bisa merongseng pengeluaran kita sehari-hari teman-teman. Jadi ini yang saya lakukan. Saya pernah kemarin ditanya teman saya di Pandaan Bulika, mulai kapan membuat pembukuan? Mulai saya masuk bisnis, saya sudah pakai pembukuan, tapi itu tadi asal-asalan. Yang saya tulis masukkan terus, tapi pengeluaran tidak saya tulis teman-teman. Itu salahnya. Nah, jadi saya ingat betul saya yang Pak Evi kemarin itu walaupun 1.000 ditulis teman-teman. Karena apa? Karena 1.000 kalau dikali-kali jadi besar. Untuk beli apa saya catat. Jadi saya mulai bangun tidur mengeluarkan uang saya tulis. Jadi satu hari itu berapa? Satu hari itu saya umpama mengeluarkan 300.000. Terus penghasilan saya, laba saya satu hari itu berapa? Kalau income kan banyak. Nah, kalau income itu kan uang modal juga ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau tidak dicatat uang modal nanti bisa beli sepatu, beli baju, beli kerudung. Kan sekarang ada Shopee. Nah, otomatis nanti uang produk itu akan menjadi itu keluar, jadi nggak jadi produk. Akhirnya apa yang terjadi? Uang produk nggak ada, terus kita nggak punya stok produk. Akhirnya pengeluaran kita, pemasukan kita tidak sudah amburadul, jadi jeblok teman-teman. Jadi kalau saya menulis seperti ini teman-teman, itu saya evaluasi malam ya. Saya satu hari itu mendapatkan income berapa? Umpama saya mendapatkan income 200 ya. Terus saya pengeluaran saya 300, berarti saya itu punya hutang 100.000 lah. Gimana saya harus bisa mengembalikan uang 100.000? Ya harus kerja teman-teman. Tidak mengambil uang dari DPNC teman-teman. DPNC tidak saya ambil karena apa? Ini hanya customer teman-teman. Karena DPNC ini customer yang belum lunas, belum bisa melihat
labanya teman-teman. Jadi kalau DP-nya isi saya orderkan ke saya orderkan ke kantor. Bisa dibilang teman-teman saya setiap hari itu ke NC suami saya. Pokoknya yang 1 minggu itu cuma hari Minggu saya nggak ke NC. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu saya ke NC. Karena apa? Stok saya itu nggak sebanyak mentor-mentor miliki 2.500, saya paling nggak 1.500, 1.000. Jadi kalau saya punya stok, umpamanya stok shake 10, alo 10, itu keluar 5 atau 3, itu saya kembalikan teman-teman. Jadi tidak menunggu uang banyak teman-teman. Ada uang saya belanjakan, ada uang saya belanjakan. Jadi saya semangat kerja. Kalau saya megang uang ya, jujur teman-teman ya, kalau kita memegang uang teman-teman, kita males kerja. Karena apa? Saya sudah masih punya uang, masih bisa beli ini, beli itu. Tapi tidak tahu teman-teman, kalau uang yang dipegang itu uang modal. Nah, makanya kita membuat pembukuan seperti ini tuh enak. Jadi kita kerjanya lebih semangat teman-teman. Jadi di saat ada pengeluarannya lebih banyak dari pemasukan, kita cepat-cepat untuk meng-closing teman-teman, untuk mencari penggantinya tadi. Nah, biar kita menjadi VP kita stabil. Untuk yang belum supervisor ya teman-teman, untuk yang belum supervisor fokus untuk mencapai supervisor. Jadi jangan mengambil untungnya dulu. Untuk yang belum supervisor kurangnya berapa, umpamanya ini SC member 25%, fokus untuk menjadi supervisor dulu. Jangan mengambil labanya untuk keperluan lain, tapi untuk beli produk saja dulu teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita masih SB, kita masih SC member 25%, kita capek karena laba kita sedikit. Kita sama-sama ngomong, kita sama-sama kerja, kita sama-sama tidak keluar rumah ya, sama-sama tidak pulang, kita nimbang-nimbang panas-panas, tapi penghasilan kita sedikit loh teman-teman. Nah, makanya dari itu yang belum supervisor teman-teman, cepat-cepat supervisor. Kita semangat kerja, kita semangat meng-closing teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya uang, jangan menunggu uang banyak teman-teman. Dulu ya teman-teman, saya punya tim, ini cerita, saya punya tim itu kalau punya uang digendeli karet teman-teman, dibelanjakan di saat uangnya ngumpul. Nah, jadi dia itu tidak punya VP-nya nggak sebesar sekarang. Karena apa? Karena kalau sudah uangnya disimpan di rumah, dia akan mendapat zona nyaman karena sudah punya uang, tidak mau kerja. Tapi kalau uangnya itu dibelanjakan ke kantor teman-teman, kita tidak pegang uang. Tapi jangan lupa kita nabung teman-teman, nabung untuk event, untuk STS, HOM, apalagi sekarang kan sudah offline teman-teman ya, nanti ada extravaganza, ada spektakuler. Nah, sisakan uang untuk event teman-teman. Berapa persen umpamanya teman-teman mendapatkan hari ini mendapatkan 500 laba. Nah, simpan 2% untuk event, 2% untuk sedekah, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, kita sedekah. Walaupun kita tidak punya customer, kita wajib sedekah. Dengan kita tidak mempunyai penghasilan, dengan kita tidak mempunyai customer, dengan kita tidak mempunyai pelanggan, kita harus wajib sedekah. Karena sedekah adalah memancing rezeki kita. Saya tidak punya penghasilan, saya tidak sedekah, tidak teman-teman. Dengan kita tidak mempunyai penghasilan, kita harus sedekah teman-teman. Kan sudah diajarkan sama mentor-mentor kita harus sedekah, berdoa ya teman-teman. Nah, itu terutama kita harus ikut naurel teman-teman. Naurel itu sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan teman-teman. Di situ ada pembentukan diri, ada kesabaran yang diajarkan sama Pak Evi dan mentor-mentor lain, terus sharing-sharing di pagi hari, itu membuat kita semangat untuk kerja teman-teman. Jadi ada pembukaan NC juga ada, DP-DP customer saya tulis teman-teman, terus ini customer 1 hari, berapa yang hadir saya tulis sampai tanggal 30, itu saya total. Nah, 1 bulan itu saya mempunyai customer yang ke NC ku 511 teman-teman. 513 itu 1 bulan dan VP-nya itu 700.
Nah, kalau 700 kan kalau dibelanjakan otomatis kan 9.300.000 lebih ya teman-teman. Tapi kenapa kok 6 juta? Nah, karena sisanya itu saya minum. Tetap itu saya kembalikan ke modalnya NC. Jadi 3 juta lebih itu saya minum sama suami di NC. 3 juta itu saya kembalikan. Nah, saya orderkan ke kantor itu. Nah, next Kak. Nah, ini teman-teman, subhanallah tabarakallah ya teman-teman, saya sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kepada mentor saya, kepada guru-guru saya yang di fokus grup ini. Di saat saya pandemi, saya masih bisa belajar teman-teman. Bayangkan 2 tahun teman-teman, saya tidak melakukan event, tidak melakukan training di rumah, tapi alhamdulillah Umi Fairuz itu merangkul saya, mengajak saya ke HOM teman-teman. Di situ saya bertemu dengan Kak Nurlita, terus bertemu dengan Pak Evi, Dr. Lia, Dr. Heni, terus Umi Yunia, terus Kak Ika, terus Kak Ernita, semua leader-leader di sini itu sangat luar biasa sehingga saya bisa bertahan teman-teman di saat pandemi. Nah, di saat pandemi ini teman-teman saya bisa merenovasi rumah, terus saya bisa membelikan hadiah sepeda untuk suami saya, terus saya bisa mendaftarkan anak saya kuliah. Bayangkan teman-teman di saat pandemi, saudara kandung saya itu tidak bisa makan teman-teman, karena waktu itu suaminya sakit, anaknya juga sakit, dan kakak saya juga sakit, dan dia tidak punya penghasilan. Alhamdulillah saya bisa membantunya untuk memberi nutrisi kepada saudara saya. Itulah yang saya syukuri, saya bersyukur saya ada di Herbalife teman-teman. Di saat tetangga saya sakit, saya sehat teman-teman dengan minum nutrisi setiap hari. Nah ini saya bisa merenovasi NC teman-teman. Ini rumah saya itu ya teman-teman, kalau hujan teman-teman itu tidak bisa dipakai teman-teman. Jadi bocor, terus jadi rumahnya tikus teman-teman. Bayangkan teman-teman, ada anak saya, ada keluarga saya di situ, tapi rumah saya nggak layak dipakai teman-teman. Tapi alhamdulillah saya bisa merenovasi rumah. Saya di saat pandemi saya tetap bisa bekerja. Saya bisa merenovasi tempat saya toko dulu untuk menjadi NC itu home club teman-teman. Dari home club itu saya bisa memberikan saudara-saudara saya sembako, memberikan tetangga-tetangga saya bisa bersedekah teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan teman-teman, saya seorang mantan penjual sayur, nggak bisa apa-apa, lulusan SD, betul kata Pak Evi ya teman-teman, kalau kita di Herbalife itu bukannya tidak memandang latar belakang. Tapi kalau kita lulusan SD seperti saya, teman-teman, untuk menangkap pembicara itu tidak langsung bisa nangkep, teman-teman. Karena apa? Karena kurang belajarnya, teman-teman. Lulusan SD, bayangkan, teman-teman. Kalau kita sudah pintar, kuliah, SMA, sudah sarjana, untuk masuk di Herbalife itu sangat luar biasa, cepat perkembangannya, teman-teman. Makanya belajar itu wajib, teman-teman. Saya ingat teman-teman, kata mentor saya dulu, Mbak Fani, timnya Bu Tutu ya, Bu Lika jangan sampai putus dari sistem Pasuruan. Nah, mungkin mentor saya sudah tahu, karena kelemahan saya, teman-teman, saya itu kalau diajak ngomong kurang nyambung, teman-teman. Maksudnya itu kurang kurang bisa merespon, nggak bisa langsung tek-tek tidak, tapi leren mikir gitu teman-teman, karena kan setiap orang kan beda-beda ya teman-teman. Nah makanya saya itu kenapa saya setiap hari ikut ke sistem, nggak pernah bolong ya teman-teman, karena saya ingin belajar, saya ingin pinter, saya ingin sukses teman-teman. Walaupun saya lulusan SD teman-teman, saya ingin belajar. Alhamdulillah di Herbalife ini sudah terwujud teman-teman, saya bisa ke Hong Kong ya teman-teman. Kalau dulu itu naik kendaraan itu saya itu mabuk darat teman-teman, naik kendaraan itu mabuk darat. Tapi kalau sekarang alhamdulillah subhanallah ya, ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Bali tidak ada yang namanya mabuk darat teman-teman. Luar biasa memang produk Herbalife ini teman-teman. Makanya sangat-sangat bersyukur, saya lulusan SD, ibu rumah tangga biasa yang biasanya dasteran, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri teman-teman. Subhanallah, ini adalah
penghasilan saya juga di Herbalife saya bisa bisa membenahi diri saya lebih baik dari yang dulu teman-teman. Next. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah ya teman-teman, tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Bekerja lebih baik, lebih keras pada diri sendiri daripada pekerjaan Anda. Aku pasti bisa sukses, kalau tidak sukses pasti bukan Lika. Next. Nah, terima kasih semua untuk mentor-mentor saya. Terima kasih untuk semua yang berkualifikasi kelas 500. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilaafannya. Saya mohon maaf karena kekurangan adalah milik saya. Kelebihan hanya milik Allah. Terima kasih. Luar biasa. Keren apa keren Mbak Lika? Coba Keren. Keren banget. Keren banget. Keren ya. Keren Mbak Rika. Luar biasa Kak Lika. Terima kasih Kak Leli. Ini adalah Keren, Mbak Lika keren, mantap. ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, setiap kita manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Oke, boleh di-mute Mbak Igi dibantu. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi manusia itu tidak ada yang terlahir bodoh, yang ada adalah malas, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa, ya. Nah, jadi setiap kita itu Pak Evi bilang punya potensi diri, gitu teman-teman. Nah, sesungguhnya punya masing-masing. Nah, insya Allah, masya Allah gitu ya. Bersyukur bersama fokus grup, jadi keluar nih potensinya Mbak Lika, ya keren Mbak Lika. Nggak nyangka ya mantan. Terima kasih Kak Lika. Ternyata, wow luar biasa ya, bisa keluar gitu teman-teman. Insya Allah. Baik teman-teman. Sekarang kita ke sesi tanya jawab, masih ada waktu. Boleh nih dengan 3 pertanyaan dulu, boleh buka mic-nya atau mau ketik di chat boleh. Boleh sebutkan namanya. Adakah yang mau tanya-tanya sama Mbak Lika? Saya mentor. Oh, ya. Oh, ada 2 ya, ada Dea, ada Bang Ade. Coba Bang Ade dulu ya. Silakan mentor Pak Ade. Ade. Oke, terima kasih Bu Mentor. Ya. Kak Ika, apa yang yang mengena di hati sehingga Kak Ika tuh bersemangat gitu di saat pandemi, yang dikatakan mentor atau sponsor ya, sehingga Mbak Ika itu nancep di hati dan bersemangat. Itu aja Mbak, makasih. Ya, oke Mbak Lika boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Mentor Ade yang sangat menancep ya teman-teman, yang sangat menancep di saat pandemi. Itu sangat bersemangat karena apa? Ya itu tadi teman-teman, saya tidak punya penghasilan. Saya nanti tidak bisa makan. Saya melihat saudara saya pas-pasan, kakak saya juga nggak kerja. Itu saya yang membantu teman-teman. Jadi di saat pandemi itu saya kasih nutrisi teman-teman. Beliau tidak pernah bilang, Dek, saya mau pinjam uang. Berapa? 500.000. Ya Allah, dengan 500.000 untuk makan 1 bulan teman-teman. Saya kasih dan saya tidak mau, jangan dikembalikan. Jadi saya di saat pandemi itu kerjanya lebih keras teman-teman. Jadi saya lebih mepet sama sponsor kepada mentor-mentor yang di Pandaan, yang di fokus grup. Makanya saya tidak pernah memikirkan ya, teman-teman tidak pernah memikirkan untuk saya libur dulu di fokus grup, tidak. Yang dulu pernah teman-teman, saya capek, saya nggak ikut fokus grup dulu, tapi saya kembalikan lagi. Mau apa saya di Herbalife kalau tidak kelas, apalagi pandemi. Nggak ada sistem, nggak ada
teman saya di Pandaan itu ya Pak Ade, banyak sekali yang sudah resign di Herbalife, nggak mengerjakan Herbalife lagi, karena tadi nggak ada semangat, nggak ada sistem. Nah saya nggak mau teman-teman, karena apa? Suami saya sudah resign dari pekerjaan, dari pabrik, mau kerja apa sudah tua teman-teman. Saya juga nggak punya ijazah, saya harus mempertahankan Herbalife ini menjadi benar-benar menjadi apa ya, menjadi penghasilan saya satu-satunya, terus menjadi saya untuk menjadi presiden tim, saya harus terus ikut kelas fokus grup. Makanya di pandemi itu saya fokus nggak pernah bolong teman-teman. Walaupun saya nggak ngerti, saya tetap ikut. Jadi ini adalah apa ya, untuk bekal saya untuk menjadi presiden tim. Jadi saya harus pinter, saya harus benar-benar ikut kelasnya, saya harus merapat kepada sponsor saya harus merapat kepada Bu Fairuz, kepada mentor-mentor lain. Saya suka sering, dulu itu WA sharing sama Bu Nurita ya Bu ya, saya sharing, gimana Bu ini Bu, saya gimana Bu. Nah, jadi kata mentor, jika kita tidak boleh sharing apa kayak bergaul dengan di bawah, bisa bergaul, tapi kita harus mendekat dari di atas level kita, teman-teman. Kalau kita merapat ke di bawah level kita, nggak apa-apa sih ya. Tapi kan kadang itu nggak sejalan gitu loh. Ini banyak teman-teman saya di Pandaan, kalau ngomong itu, pokoknya kita kerja, pokoknya dapat uang, tidak, saya tidak mau seperti itu, teman-teman. Saya harus sukses bersama tim-tim saya harus saya harus bisa menyukseskan tim saya. Kalau bisa saya bisa membantu saudara saya yang kurang ekonominya kurang baik. Gitu, itu yang membuat saya tetap bertahan, tetap semangat teman-teman. Oke, karena sudah full time Kang Ade ya, karena nggak ada lagi ya Mbak Rika ya, mau nggak mau ya. Oke, terjawab mungkin ya Kang Ade ya. Nah, luar biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Coach Dea tadi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mantap. Waalaikumsalam, Kak Dea. Ya, Kak Lika, aku mau tanya yang masalah door to door itu berarti kan misalnya tutup pensi gitu ya. Ya. Mau door to door gitu kan, bawa timbangan, bawa produk gitu ya. Terus maksudnya datang ke rumah-rumahnya itu gimana ya? Aku minta tolong di kayak role play gitu. Terima kasih. Ya. Nah, kalau kita door to door kan nggak tahu tujuannya ya Kak Dea ya. Jadi yang kita tuju itu orang yang tidak dikenal. Jadi ada pintu tertutup, ada pintu dibuka, itu saya nyelonong saja. Maksudnya saya itu ya permisi, saya itu seperti ini loh. Saya dulu kan pernah tidur itu dibangunin sama sales bedak. Masa saya nggak bisa seperti sales? Ini loh produk mahal. Kenapa saya kok tidur-tiduran? Sales saja bisa membangunkan saya gitu loh. Saya tidur di dok-dok. Padahal mau menjual produk kecantikan. Nah, dari situ saya mulai nekat untuk door to door. Jadi saya tutup NC bersama suami saya. Kalau ada orang di depan teras, itu saya permisi, Bu, permisi. Ini saya saya dari Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Saya buka rumah sehat di Pasar Prigen, Bu. Saya ditugaskan untuk membantu di sekitar rumah sehat saya. Bu, mohon izin ya, Bu, saya untuk bagi-bagi sedekah sehat di sini. Kalau Ibu mengizinkan, saya akan pinjam tempatnya Ibu untuk memberi edukasi kesehatan kepada tetangga-tetangga Ibu. Gitu Kak, saya cara ngomongnya. Terus itu maksudnya ditimbang gitu ya, semuanya. Saya timbangin, terus saya kasih tester ya, saya kasih tester T energi, terus saya edukasi, terus saya arahkan ke IC. Nah, tapi saya harus ada komitmen. Ibu-ibu yang mau saya bantu program sehat, ya ini ada gratisan. Nah, senut gratis nutrisi.
untuk hari ini yang Ibu komitmen mau komitmen DP untuk menunjukkan keseriusannya ibu-ibu, mau DP berapa saya terima untuk menunjukkan saya akan mengambil promo ke kantor. Nah, gitu. Saya mengambil promo ke kantor, tapi harus ada bukti, Bu. Ibu harus DP di awal, saya foto. Kan setelah itu kan saya jelaskan, per minum sekian. Kalau Ibu mau saya bantu program sehat, Ibu harus komitmen. Nah, alhamdulillah ada teman-teman yang ada yang closing, ada yang tidak closing juga. Kalau yang closing itu DP di tempat minim 50.000. Terus saya di akhir itu saya ngomong gini, Bu, saya di sini tidak untuk minta sumbangan. Saya di sini membantu Ibu untuk program sehat. Dengan uang 50.000 ini, Ibu nanti sore datang ke NC ya, Bu. Nah, kalau Ibu nggak datang, sayang Ibu. Jadi Ibu bisa merasakan nutrisinya 1 kali minum. Jadi nanti kalau sudah bisa merasakan, nanti Ibu bisa lanjut lagi gitu. Minim 50.000. Nah, nanti Mbak Dea kalau sudah di NC, sudah minum, nanti saya tunjukkan untuk yang lebih murah lagi, VIP 30 atau VIP 10. Yang tadi itu beli 2 gratis 1 promo saya kalau door to door itu Kak Dea. Beli 2 gratis 1, DP 50.000 atau 100.000. Kadang ada yang langsung bayar, beli 2 gratis 1 itu bayarnya 90.000. Oh iya, terima kasih Kak. Iya Kak. Tinggal action ya. Tinggal action berarti ngerjain door to door, timbang 2 gratis 1. Yang terakhir tuh yang keren banget. Ibu, maaf, saya bukan peminta sumbangan. Iya. Maksudnya tuh jangan sampai nggak datang, ya. Jadi dikiranya kita minta DP, minta sumbangan lagi. Ya, bagus, keren kali Kak ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mumpung nih ya, keren banget ya pengalamannya Mbak Lika. Oh, tadi ada yang nanya. Ya, kayaknya ada di chat tadi ya. Saya itu dulu ya, lihat ya. Tadi kayaknya ada di chat nih Mbak Lika. Bentar. Kita lihat yang di chat dulu. Sorry. Bukan. Mau nanya ya? Iya. Kak Ika. Sebentar ya. Saya tuh nggak pakai laptop. Sebentar ya. Lagi di Tasik. Nih sebentar ada yang nanya nih. Mbak Lika izin bertanya, tadinya kan Mbak Lika sudah dapat penghasilan dari jualan, kenapa tertarik Herbalife? Pernah nggak Mbak Lika ngalamin nggak pede? Maaf ya Mbak, makasih gitu ya. Jujur nih mata saya nggak kelihatan, yang nanya siapa ya? Dwi ya? Dwi Sega ya? Bener ya? Bener nggak sih? Bener ya, Dwi Sega ya? Oke, ada lagi nggak sih di atas? Nggak ada ya. Jadi yang di chat itu aja ya. Oke, bisa dengar Mbak Lika? Bisa Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Dewi. Ya memang saya dulu itu teman-teman ya, setelah anak-anak saya besar itu saya mempunyai itu peracangan, terus toko, terus saya juga itu penjahit teman-teman, penjahit juga bikin arisan tahunan, pokoknya semua usaha itu saya lakukan teman-teman, dan alhamdulillah saya juga mendapatkan uang banyak teman-teman. Tapi saya tidak mendapatkan sehatnya Mbak Dewi, saya tidak mendapatkan sehatnya karena saya di saat saya jualan, saya kan jualan makanan saji kita. Saya berangkatnya jam 1 malam Kak, jam 1 malam ke pasar, jam 3 sudah masak sayur, masak ikan, itu sudah siap saji. Subuh saya buka, nah semua orang itu beli teman-teman. Jadi satu hari itu bisa 1 juta teman-teman kalau mendapat apa dari jualan itu. Tapi saya dapat sehatnya teman-teman. Dari situ saya sakit-sakitan, saya usia 36 itu saya stroke ringan Mbak Dewi. Stroke ringan, saya disclaimer ya teman-teman, dulu itu saya juga punya banyak penyakit teman-teman, alhamdulillah. Saya sering sakit, sering opname, akhirnya banyak
yang tabungan saya itu saya buat untuk apa? Untuk berobat. Dan saya dulu takut suami saya itu kawin lagi karena apa? Karena saya kan sakit-sakitan, jadi takut gitu loh teman-teman. Jadi saya dulu itu orangnya, maaf ya ini adalah apa ya, aib ya. Dulu saya itu saking jeleknya ya Mbak Dewi, saya nggak pernah diajak ke kondangan sama suami saya. Suami saya itu waktu itu posisi kerja di pabrik ya, kerjanya sudah UMR. Kalau ada undangan dari pabrik, dari teman saya tidak diajak teman-teman. Saya ngersuloh, nangis. Kapan saya bisa berubah? Kapan saya bisa cantik teman-teman? Alhamdulillah doa saya ikut terijabah. Saya sakit, dengan pelantaran saya sakit itu saya bertemu dengan adik saya. Adik saya dulu kan gemuk, terus adik saya itu kurus. Minum apa dek? Gitu. Herbalife Mbak Lika, tapi larang. Tangan saya tuku gitu katanya. Karena saya lihat kondisi saya nggak mungkin saya bisa beli Herbalife karena kondisi saya sudah seperti itu. Nah, ini namanya juga kerja di pabrik ya teman-teman. Kalau saya juga kerja di rumah, walaupun penghasilan seperti itu banyak tetangga itu bon teman-teman. Jadi uangnya habis untuk pulaan terus, untuk ngejok-ngejok kita habis. Uang suami saya gajinya habis buat modal di toko, terus habis lagi dihutang lagi, saya tagih jadi tukaran. Jadi nggak baik sama tetangga, saya dikecilin karena hutang saya tagih gitu loh teman-teman. Pokoknya banyak sekali teman-teman kalau kita jualan di rumah. Nah akhirnya saya program bersama dibimbing sama adik saya, alhamdulillah saya turun 10 kilo. Itu suami saya itu gimana gitu loh. Jadi ngajak saya kondangan. Terus saya itu nggak pakai sudah nggak pakai daster kan sudah kecil, sudah 56, sudah langsing. Otomatis daster saya sudah saya buang. Saya pakai yang langsing-langsing. Jadi saya tuh dulu takut suami saya itu kawin lagi karena saya tinggal sakit terus kan. Nah gitu. Terus akhirnya saya diajak sama adik saya ke Surabaya waktu itu, ke STS, penghasilannya kok lebih besar. Dulu itu pembicaranya juga sama penjual sayur, Mbak Dewi, penjual sayur penghasilannya 60 juta. Jadi dari situ saya itu langsung, gimana saya kalau ikut bisnisnya Dek? Gak apa-apa, belanja 6,5 juta. Saya hutang teman-teman, tanpa sepengetahuan suami saya hutang. Tapi dalam pemikiran saya kalau nggak kejual saya makan sendiri karena saya sudah merasakan saya sehat, saya sudah menyenangkan suami saya. Ya maaf kalau dulu itu saya takut karena kan kalau sakit-sakit kan ya tahu sendiri kan ya. Nah gitu. Terus akhirnya alhamdulillah produk 6,5 juta itu habis dalam 1 minggu karena saya sudah turun banyak, saya sudah nggak sakit-sakitan, saya sudah lebih cantik. Akhirnya banyak yang tanya ke saya, minum apa, minum ini. Dulu maaf, dulu saya pajang di toko teman-teman, produk saya nggak tahu, terus saya dimarahin sama sponsor saya. Alhamdulillah dari situ saya sudah bilang-bilang, oh ini lebih besar penghasilannya. Akhirnya saya singkat cerita saya buka IC, akhirnya penghasilannya lebih banyak dari saya sehari-hari. Di IC itu lebih enak, lebih cantik, lebih gimana? Pokoknya bisa membedakan lah. Yang namanya minder itu ada, teman-teman. Saya dulu itu Mbak Dewi sudah teman saya di Pandaan itu mamang sama saya. Nggak akan Mbak Lika ini bisa bertahan di Herbalife karena saya dulu itu culun sekali. Pokoknya spektakuler. Pertama saja saya pakai jala jepit loh teman-teman. Ya Allah, saya pengen jepit. Saya minder, saya nggak bisa ngomong. Kalau ditanya ya jawab, kalau nggak ditanya ya diam saja gitu. Makanya teman saya di Pandaan itu pernah bilang nggak akan pernah bisa bertahan Mbak Lika karena melihat kondisi saya seperti itu. Tapi saya belajar terus, akhirnya ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang ini. Luar biasa ya. Kalau dekat udah saya peluk yang erat. Luar biasa ya. Sangat menginspirasi. Luar biasa ya. Kecuali Aris.
Mbak Lika ada pertanyaan, Mbak Lika singkat aja, Mbak Lika singkat padat. Apa yang Mbak Lika lakukan tadi? Mbak Rahma nanya dari pagi buka mata sampai istirahat malam. Apa yang Mbak Lika lakukan? Yang saya lakukan ini teman-teman, jujur ya, saya kalau masalah pekerjaan itu saya bagi-bagi sama suami. Nah, saya kan di rumah nggak masak, anak saya sarapan shake ya. Saya bangun tidur jam 3, saya sholat, terus saya mandi, saya siap-siap untuk naurel. Sebelum naurel saya ngaji bentar. Nah, setelah itu sholat subuh, saya mempersiapkan anak saya bangunkan biar nggak mengganggu saya. Jadi habis bangun tidur jam 3 saya sholat, terus saya sholat subuh, terus naurel teman-teman. Naurel itu kalau naurel suami saya yang cuci baju. Jadi saya bagi-bagi tugas. Jadi suami saya kadang nyapu, terus kadang cuci baju, gitu teman-teman. Jadi habis naurel saya langsung ke NC, gitu. Dari NC, tutup NC saya timbang-timbang, saya tidak pulang. Kalau tidak timbang-timbang dulu. Saya sempatkan waktu saya untuk timbang-timbang teman-teman. Walaupun 1 jam, 2 jam. Nanti jam 1 saya pulang, terus anak saya ngaji, jam 1 berangkat ngaji, anak saya ngaji, saya berangkat lagi. Berangkat lagi untuk nyambangi customer yang minum di rumah. Jadi saya nggak pernah di rumah itu sebentar, terus saya berangkat lagi jam 2 saya sampai jam 4 pulang, terus langsung ke NC lagi. Dari NC malam, terus habis malam pulang dari NC saya nyatet pembukuan, dari pembukuan saya follow up customer, dari situ saya tidur. Nggak ada lihat TV, nggak pernah lihat TV. TV saya nganggur 2 teman-teman, nggak pernah lihat TV saya. Sudah, Kak. Luar biasa. Saya sambil ngelihat chat nih ceritanya ya. Luar biasa ya. Oke, teman-teman masih ada waktu. Masih adakah yang mau bertanya? Saya, Kak. Oke, siapa? Sebutkan. Saya Ika dari Malang. Silakan. Halo, Kak. Halo, dari mana nih? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ika. Kalau dengar Bu Lika cerita, saya jadi ingat masa lalu saya juga pedagang sayur ya Bu Lika. Kita belum tahu pentingnya sehat, penting dapat duit makan gitu ya, Masya Allah. Nah ini yang mau saya tanyakan gini Bu, kan tadi itu diminta IDP. Ya, itu nyampe di NC langsung di-upgrade atau seperti apa Bu? Atau uangnya itu dikembalikan setelah di NC atau seperti apa Bu? Soalnya apa sinyal saya tadi pas keputus itu Bu, setelah Ibu minta DP tanda keseriusannya beliau. Terima kasih Bu Lika, Barakallah untuk hari ini. Sama-sama Kak Ika. Nah, untuk DP di tempat Mbak Ika. Saya ambil DP-nya untuk apa? Tujuannya biar si calon customer itu datang ke NC. Kalau nggak dikasih DP, nggak dimintai DP, pasti customer itu tidak ke NC karena dia kan sudah memberikan saya uang, ya, sudah memberikan uang, otomatis dia itu kalau nggak datang eman uangnya hilang gitu. Jadi saya pertama itu sudah komitmen, Bu, Ibu serius, apa serius? Ya serius Mbak, kalau serius sehat, serius pengen saya bantu, Ibu harus komitmen hari ini. Nah komitmen berapa? Komitmen 50.000 atau 100.000 atau cash. Ini kan yang saya jelaskan kan, beli 2 gratis 1 ya Mbak Ika, beli 2 gratis 1. Nah, nanti kalau Ibu ingin mendapatkan bonus 1 kali minum, Ibu harus DP hari ini. Karena apa? Karena untuk memberikan tanda bukti, untuk memberikan menyetorkan ke kantor bukti bahwa saya itu mendapat orang yang saya bantu dan saya akan mengambil promo gitu. Jadi Ibu harus saya foto dan saya setorkan. Nah, terus Ibu wajib datang. Ya, Ibu wajib datang karena saya tidak
minta sumbangan di sini Bu, tapi saya berniat untuk membantu Ibu. Jadi Ibu nanti sore harus ke NC. Gitu. Terus saya minta nomor WA-nya Mbak Ika. Nah, terus kalau sudah nomor WA saya dapat, terus jam 4:30 NC mau buka sudah saya ingatkan. Bu, jangan lupa ya, hari ini Ibu sudah janji mau ke NC gitu. Umpamanya nggak datang ya, ini ada ya teman-teman, pas saya minta IDP nggak datang, saya datangi ke rumahnya teman-teman. Saya datangi ke rumahnya, saya ajak ke NC. Jadi uang tidak saya kembalikan, tapi saya harus memberikan apa? Saya harus mengajak si calon customer itu ke NC untuk merasakan merasakan nutrisinya tadi, gitu. Kalau sudah merasakan nutrisinya, ya, umpama nggak punya uang, umpamanya si customer itu ada halangan, pasti suatu saat dia akan kembali lagi karena sudah merasakan hasilnya nutrisi dan sudah kenal dan sudah tahu kalau di Prigens ada rumah sehat gitu. Pokoknya wajib harus ditarik ke NC. Gitu. Semoga bisa dimengerti Kak Ika. Kak Ika ya. Sama-sama nih mantan pedagang sayur. Ya, luar biasa. Oke teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Wih, aus tuh Mbak Lika tuh ya. Minum Mbak Lika. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya mau nanya nih ya. Saya mau nanya nih, mau tahu dong Mbak Lika sekarang supervisornya ada berapa Mbak Lika? Supervisor saya itu ada 1, 2, 3, ada 5 Kak. Ada 5 supervisornya. Ya, aktif semua nggak Mbak Lika? Alhamdulillah aktif. Ini di saat pas pandemi ini ada 3 yang tidak roll up, ada 4 yang tidak roll up. No problem, tapi saya tetap ada jalinan ada pendekatan, ada yang tidak minum produknya, tetap saya WA setiap hari, siapa tahu nanti Allah buka pintu hatinya untuk kembali lagi di Herbal. Ya, tidak recall ya maksudnya ya? Iya, tidak recall ada, yang tidak memutuskan tidak ikut bisnisnya juga ada. Ya, terus Mbak Lika ada berapa duplikasi NC-nya sekarang? Ada sebelum pandemi itu ada 6, sekarang ada 4. Terus satu lagi Mbak Lika, Mbak Lika tuh apa ya? Pernah nggak sih maksudnya tuh ke training gitu kan ya? Saya kan udah pernah ke Surabaya gitu ya, lumayan juga gitu ya. Gini deh, Mbak Lika itu apa sih yang membuat Mbak Lika itu mau gitu berangkat training gitu loh Mbak Lika? Sekelas Mbak Lika gitu kan, pasti kan uang juga, ke Surabaya juga kan saya tahu lah ya, nggak deket gitu ya. Pasti kan ada biaya dan lain gitu. Terus ngajakin tim gitu ya. Apa sih yang membuat Mbak Lika kuat gitu? Maksudnya tuh untuk ke training gitu Mbak Lika. Ya, yang membuat saya ikut ke training terus ya Bu Nurita, karena saya jauh dari sponsor. Saya harus mencari mentor-mentor saya yang terdekat karena saya jauh. Kalau saya dekat sama sponsor, mentor, pasti saya itu setiap hari trainingnya bersama sponsor. Karena saya jauh ya, saya sama mentor saya sama tim-tim saya. Walaupun jauh Bu Nur, itu saya juga kemarin pas ke Surabaya itu bersama timnya Bu Nurlita, Bu Ulfa, itu saya ajak, ayo Bu kita BPSC di Surabaya gitu, nanti kita urunan bensin gitu, ya nggak apa-apa. Nah, terus dari situ Bu Ulfa saya tanyakan lagi, Bu, ayo ikut STS. Enggak, Mbak Lika, saya sudah dibatasi sama suami saya nggak mau, nggak boleh banyak-banyak training di Herbalife karena masih belum punya penghasilan. Nah, Bu, justru nggak punya penghasilan di Herbalife itu harus ikut training. Kalau nggak ikut training itu orangnya sudah punya banyak uang, sudah banyak tahu uang sama yang Bu gitu. Yang nggak ada, nah makanya itu harus ikut STS. Nah akhirnya beli tiket STS gitu Bu Ulfa kemarin. Alhamdulillah. Sempat itu Bu, sempat
Kalau saya ajak training itu karena dibatasi sama suaminya, karena belum punya uang. Ya, karena belum punya uang, Bu. Saya dari Herbalife dulu tidak punya uang, ikut STS, ikut NCWOSEP ke Surabaya. Itu sama sponsor saya dulu, itu ditarget 5 tiket. Tiketnya itu 125 waktu itu. Tapi karena saya manut kepada sponsor saya, kepada mentor saya, kan saya itu takut banget saya sponsor saya dulu. Kayak gimana gitu loh, saya takut. Jadi walaupun sponsor saya, bolehkah beli tiket 5? Nggih. Bolehkah beli tiket 5? Nggih. Padahal itu bukan uang dari Herbalife yang saya pakai, tapi uang dari penjualan di rumah saya pakai. Jadi 600-an saya untuk untuk beli tiket. Ya, tapi niatnya sponsor kita kan biar saya bawa tamu. Nah, setiap STS itu teman-teman, setiap training itu saya bawa kresek kantong plastik yang besar untuk bawa makanan saya. Terus saya mikir, kalau saya setiap hari, setiap 1 bulan seperti ini saya bisa bangkrut. Gimana caranya STS ini jadi tiket ini jadi tamu saya, jadi breeder saya. Akhirnya saya nekat penjual sayur di Pandaan itu langganan saya ajak STS Bu Nurlita. Itu Mbak Ida. Nah, Mbak Ida saya kasih tiket gratis ke Pasuruan, ngajak kakaknya, saya kasih gratis, saya suruh bayar waktu itu. Karena saya tahu Mbak Ida uangnya banyak gitu. Mbak Ida itu sangat luar biasa, tim yang sangat manut. Saya ajak ke sistem kemanapun dia manut. Jadi saya dikasih 5 tiket itu sudah ada 3 tamu dari bidan. Alhamdulillah lahir SB, Mbak Ida langsung closing SB, terus lahir SC. Alhamdulillah dari 5 tiket ini saya bisa bertahan sampai saat ini. Terus saya bisa mempunyai tim ya dari sistem ini, Bu. Kalau nggak ke sistem, pasti saya sudah tidak ada di Herbalife lagi. Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Lika ya. Nah, sudah terjawab ya teman-teman. Sesungguhnya teman-teman, tim saya pun yang di Surabaya teman-teman ya, ngalamin tuh. Malah aku nggak boleh sama suami, tapi saya deketin nih sama Mbak Lika ya. Kemarin saya kenalin, alhamdulillah ya. Kadang kata Mas Yoyo itu bilang dukun. Dukun yang manjur itu adalah nggak di kampungnya gitu. Ya, dukun yang manjur itu dari daerah lain gitu ya. Jadi sama lah seperti itu ya teman-teman. Luar biasa. Teman-teman ada lagi Kak yang mau bertanya? Mungkin ada yang penasaran. Ini Kak, dalam waktu ini saya akan bantu Bu Ulfa untuk timbang-timbang karena Bu Ulfa ingin buka home club, kepingin katanya saya bantu Mbak Lika, ayo timbang-timbang gantian. Nah tim saya alhamdulillah, ayo Bu Ulfa saya bantu Bu Ulfa rame-rame Bu Ulfa biar Bu Ulfa sama-sama seperti saya gitu. Pokoknya dekat ini mau timbang bersama Bu Ulfa. Nanti saya ajak timbang-timbang. Makasih ya Mbak Lika ya. Oke luar biasa ya. Ya, saya teman-teman ya. Jadi saya pada siapapun teman-teman, saya selalu ayo gitu memudahkan urusan orang lain. Insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita ya. Makanya kita membantu siapapun. Masya Allah gitu ya. Tim saya di Surabaya pun ada Mbak Lika yang membimbing gitu ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Terima kasih Mbak Lika. Teman-teman ada lagi di sini yang mau bertanya biar nggak penasaran. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita close aja ya teman-teman. Di sini ada Umi Yunia, ada kepala sekolah. Ada Kak Nurlita. Ada ya, ayo. Ada, saya pakai Zoom-nya Abi hari. Iya. Ya, siap. Ini punten, sepatah dua patah nih Umi buat GC kita perdana di bulan Agustus dengan guest speaker Mbak Lika yang luar biasa. Silakan Umi. Oke. Mohon maaf teman-teman, saya tidak buka video karena ini jaringannya kurang bagus, jadi daripada nggak kedengeran. Ya, siap. Jadi akhirnya
Oke, alhamdulillah ya Mbak Lika, luar biasa sekali loh. Umi Terima dapat kasih inspirasi Umi, ya, ilmunya Umi belajar sudah luar dari Mbak biasa. Lika, keren 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 ya. Terutama itu yang tok wow. Dulu tuh Umi sama Abi pernah melakukan itu, jadi kepikiran mau melakukan lagi. Ya, oke teman-teman semua semangat ya. Dengan adanya GC ini sebetulnya jadi ilmu tambahan buat kita untuk mendapatkan inspirasi banyak dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita di grup FG ya. Kadang-kadang mungkin ada 1-2 hal yang nggak kepikir gitu loh sama kita, tapi ternyata sudah dilakukan oleh teman kita gitu ya. Jadi bisa jadi inspirasi atau aha oh iya gitu. Kayaknya saya harus coba nih gitu kan. Jadi bisa jadi tambah semangat gitu ya buat kita ber-DMO gitu. Karena pengalaman teman kita sudah sangat luar biasa. Itu aja mungkin Kak Nurlita, dan untuk GC berikutnya ya mudah-mudahan banyak yang lolos juga nih karena sayang banget kalau event GC ini dilewatkan karena ini betul-betul sangat luar biasa. Itu aja mungkin Kak Nurlita. Terima kasih ya Umi. Oke, di sini apa ada Umi Fairuz ya? Umi lagi di Aceh, lagi di Langsa. Adakah Umi ya? Aku pakai HP ya nggak bisa lihat. Mbak Igi ada Umi nggak? Umi Fairuz, Umi Founder. Tak ada ya? Nggak ada ya teman-teman ya? Kalau mah nggak ada ya kalau lihat di daftarnya Udah, nggak ada ya. Mungkin Umi karena semalam juga baru nyampe malam ya di Langsa di Aceh teman-teman. Kita doakan Umi semoga lancar ya, Siti by Siti Aceh ya. Amin. Luar biasa ya. Baik, di sini ada Pak Guru, Pak Evi. Pak Evi. Pak Evi. Masih adakah Pak Evi? Pak Evi. Ada nggak Pak Evi ini? Sepertinya nggak ada ya kalau lihat di daftarnya, iya. Nggak ada ya, mungkin nggak keluar kali ya, nggak apa-apa. Iya. Baik teman-teman, no problem ya, luar biasa. Nah Mbak Lika, sebelum kita tutup, coba Mbak Lika mau kasih kata-kata motivasi nih buat kita yang ada di sini versi Mbak Lika. Oke, apa nih? Buat kita yang ada di dalam ruang Zoom ini, versi Mbak Lika, apa coba? Ya, silakan teman-teman untuk yang baru ikut fokus grup, untuk yang masih member 25 atau 35, nah jangan pantang menyerah, jangan sampai tinggalkan sistem teman-teman, karena sistem yang membentuk kita teman-teman. Dari yang tidak bisa jadi bisa, dan jangan sampai mempunyai sifat negatif, jadi harus positif SMP ya, kata Pak Faisal SMP mempunyai sifat mental positif. Jangan jauh dari sponsor teman-teman, jangan jauh dari mentor teman-teman. Kita selalu mendekat kepada mentor di saat kita jauh dari sponsor, kita negatif kepada sponsor kita, maka bisnis kita itu benar-benar tidak terarah teman-teman. Jadi bisnis kita itu bisa rezeki kita bisa dibilang ya, di saat kita tidak baik kepada siapapun ya, termasuk orang tua kita yang di Herbalife ini selalu mempunyai sifat negatif, itu apa ya, rezeki kita itu akan seret teman-teman. Jadi kita harus baik sama siapapun, termasuk sponsor dan mentor kita teman-teman. Nah itu teman-teman, pokoknya jangan sampai tinggalkan sistem teman-teman. Jangan sampai umpamanya hari ini saya nggak sistem, nanti saja, tidak teman-teman. Jadi terus sistem teman-teman. Karena dari sistem inilah kita bisa mengerti, kita bisa mempunyai banyak ilmu. Apalagi kalau seperti saya ini lulusan SD nggak bisa apa-apa kalau nggak ke sistem, itu berarti saya merasa pintar. Saya terus merasa kurang, akhirnya saya terus ke sistem. Jadi pokoknya apalagi ke fokus grup ya teman-teman, jangan sampai ada kata-kata saya libur dulu di periode ini, jangan teman-teman. Asli jangan teman-teman. Jadi terus saja ikuti alur
alurnya Herbalife. Tadi periode 33, 34 sampai benar-benar teman-teman itu dipilih menjadi leader di focus group. Tuh. Terima kasih. Jangan menolak ya jadi leader. Ada Dokter Lia, ya Allah. Kak, merah corona. Wow. Merah Apa seperti iya, itu. otak merdeka. Keren ya Dokter Lia ya. Ini adalah salah satu hasil neural Dokter Lia ya. Lika ini nggak pernah libur neural ya, karena kita tahu ya pembentukan akhirnya lama-lama lalu terbentuk ya, luar biasa. Saya cuma mau pesan begitu teman-teman. Iya Dok, aku ikut loh Dok tadi Dok. Ya. Tadi aku baru lihat muka-mukanya Karya gitu ya. Biasanya pada tutup kamera semua Minggu Nana gitu ya. Ini pada buka kamera ini luar biasa nih. Kalau pagi pada masih buka bantal kalau udah tutup semua. Luar biasa nih ya. Keren ya Dok ya. Hari ini ya GC kita ya. Semangat ya ternyata. Iya, jadi Mbak Rika tuh ternyata potensi luar biasa ya. Jadi gini teman-teman, saya sebelum akhir saya mau pesan gini teman-teman. Mbak Rika ini levelnya World Team Member teman-teman. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Jangan lihat siapa orang yang bicara. Tapi teman-teman lihat dan ingatlah, ambil gitu apa yang dia sampaikan gitu. Apa yang orang tersebut katakan gitu teman-teman. Ya, jadi jangan lihat levelnya Mbak Lika hanya lulusan SD, Mbak Lika baru World Team. Tapi coba lihat dengan level dia seperti itu ya, tapi dengan pengalaman itu loh teman-teman. Gitu yang kita ambil ya. Gitu. Yang mungkin oh bisa ya, oh aku belum ngerjain ya. Gitu teman-teman ya. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu aja untuk GC kita hari ini. Habis ini lanjut kita istirahat, makan siang, sholat, dan lanjut nanti ke HM ya. Jadi kita semangat untuk fokus. Mbak Ii, tolong difoto dong Mbak Ii, saya nggak pakai laptop. Teman-teman jangan keluar dulu ya, kita foto dulu ya. Oke, kita foto dulu ya, khawatir hilang, tetap gitu ya. Bertahan nih saya lihat di serap ya. Oke. Mau foto ya Kak Ita? Mbak Ii foto. Iya. 1, 2, Sip. 3. Slide kedua. Yeay. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2. Slide keempat. 1, 2. Oke. Banyak ya. Udah 4 ya, alhamdulillah. Nanti di itu ya, Mbak I ya, kirim ke grup ya, grup info. Oke teman-teman, nah nggak afdol nih kalau kita tidak mendoakan orang lain ya. Jadi kita mendoakan orang lain sama seperti kita mendoakan diri kita sendiri. Mari teman-teman buka mic-nya, kita doakan Mbak Lika tahun ini juga menjadi awet. Tahun ini juga ya, menjadi awet. Amin. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Lika. Terima kasih Malika. Jadi awet. Terima kasih doanya teman-teman. Terima kasih Lika. Nanti di GC 2500 ya. Di jam 4 sore. Jam 4 sore di GC 2500. Dadah semua, selamat istirahat. Makan siang. Terima kasih mentor semua. Terima kasih.